Baik, kita lanjut ke aksioma peluang ya untuk mata kuliah metode statistik di bagian eksperimen acak dan peluang. Nah, kita ke aksioma peluang ya. Silakan cari di KBBI aksioma itu artinya apa gitu ya. Tapi di sini kita membahas soal sedikit ya yang kemarin. Untuk ruang sampel, silakan dilihat lagi, diceknya slide ruang sampel ya. Oke, jadi kita kemarin itu untuk ruang sampel kontinu itu ada contoh soal ya. Mungkin ingat persegi ini ya. Persegi ini di sini adalah ruang sampelnya di mana X-nya kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Ini adalah ruang sampelnya. Nah, ini kontinu ya. Pada ruang sampel kontinu seperti ini, ketika kita menargetkan sebuah titik ya untuk bisa probable atau kemungkinan terjadi atau tidak gitu ya. Misalkan contohnya kita ingin bermain panahan ya, silahkan mau memilih di mana saja. Kalau target kita memang benar-benar ada di tengah, berupa titik yang precise ada di tengah-tengah banget, maka bisa jadi probabilitasnya itu 0. Kenapa? Ya karena hampir kecil sekali kemungkinan untuk dia bisa langsung masuk ke situ presisinya, ya nggak sih? Apalagi mungkin ada jutaan atau miliaran titik-titik yang ada di dalam kotak di sini ya. Mengingat dia adalah sesuatu yang kontinu. Nah, maka di sini kita mengenal yang namanya adalah event atau kejadian. Dimana kalau misalkan kita menggambarkan, mungkin masih ingat ya. Ini saya hapus dulu. Biar lebih rapi. Mungkin kalian masih ingat ya untuk ini kita belajar banyak tentang diagram Venn nih. Ini adalah ruang sampel, kemudian ini adalah sebuah himpunan bagian atau subset ya. Kalau di luar negeri namanya subset himpunan bagian event. Di sini ada event A ya. Jadi apa sih sebenarnya kejadian itu ya? Kalau kita compare dengan yang ada di atas ini, yang dia adalah ruang sampel kontinu, ketika kita menargetkan satu titik ya, satu titik di tengah-tengah ini, maka probabilitasnya 0. Tetapi jika misalkan kita menargetkannya itu bukan berupa titik tapi berupa himpunan bagian nih, saya pingin yang bagian atas ini kena oleh target panahannya nih, bisa nggak ya? Bisa dong, tentu peluangnya selalu positif ya. Bukan 0 lagi karena peluangnya positif, karena kan change untuk dia masuk ke dalam target panahan tentu lebih besar ya nggak sih? Oke, maka itulah kenapa kita mengenal namanya kejadian. Nah, kenapa sih namanya kejadian? Nah, ketika kita melakukan eksperimen ya, hasil dari eksperimen itu bisa jadi hasilnya nanti ada di dalam titik di subset atau himpunan bagian A ini, atau bisa jadi ada di luar himpunan bagian ini. Ya, jadi kita nggak tahu ketika kita melakukan eksperimen, ya nanti hasilnya itulah yang akan keluar. Kalau misalkan titik itu berada di himpunan bagian A atau kejadian A ya kita menyebutnya ya, maka kita bisa bilang bahwa kejadian A ini terjadi, event A ini terjadi. Tetapi ketika sampelnya dia ternyata tidak masuk di event, tidak masuk di kejadian A, maka kita bisa bilang bahwa kejadian A tidak terjadi. Gitu. Nah, aksioma peluang sendiri itu memiliki 3 buah teori ya. Yang pertama adalah non-negativity. Jadi kalau misalkan ini adalah event A ya, kita menyebutnya ya, atau kejadian A, maka dia selalu erat kaitannya dengan peluangnya. Jadi kalau setiap himpunan bagian itu selalu memiliki peluang ya. Dimana untuk non-negativity ini, maka untuk peluang kejadian A, maka dia selalu antara 0 hingga 1 ya. 0 itu mencerminkan dia tidak akan mungkin terjadi, jadi dia mustahil terjadi, dan 1 adalah yang dia pasti benar terjadi. Jadi range-nya selalu 0 dan 1.
Kemudian yang kedua adalah teori normalisasi, di mana peluang untuk di ruang sampel, S besar itu ruang sampel ya, peluang di ruang sampel adalah sama dengan 1. Yang ini maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya adalah di dalam sebuah titik-titik nanti, ketika kita melakukan eksperimen acak, titik-titik yang nanti akan muncul terjadi, ya, itu pasti harus di dalam ruang sampel S. Pasti di ruang sampel S. Entah itu dia di dalamnya event A, kejadian A, atau dia di luarnya. Tapi yang jelas dia masuk ke dalam sebuah ruang sampel. Nah, itulah yang disebut normalisasi, di mana peluang titik itu terjadi, probabilitas itu terjadi, itu pasti selalu ada di dalam ruang sampel. Nggak mungkin keluar dari ruang sampelnya, nggak mungkin. Jadi PS sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk kejadian saling lepas, ya. Kejadian saling lepas. Nah, mungkin kita coba gambarkan dulu ya. S. Untuk istilah-istilah ini mungkin kita harus mengingat-ingat dulu ya, bahwa contohnya misalkan ada ini misalkan A, ini misalkan B, maka kalau di tengah-tengah ini ingat nggak, dia adalah apa ininya, apa namanya, istilahnya adalah A irisan B, ya, ingat ya, mungkin ingat ketika di SMA. Tetapi ketika kita membicarakan soal A dan B ini dia digabung seperti ini, maka kita berbicaranya A union B, atau A himpunan gabungan dengan B, ya. Jadi yang atas ini adalah irisan, jadi irisannya aja yang kecil. Tapi kalau A union B atau A gabungan dari B, maka A dan B ini digabung. Oke. Nah, untuk notasi ketiga ini, teori ketiga ini adalah untuk kejadian saling lepas. Ya, kejadian saling lepas itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah ketika A dan B itu dia tidak terikat di sini. Jadi dia tidak memiliki irisan. Jadi disimbolkan seperti ini. A-nya sendiri dengan B. Ini misalkan untuk kasus yang tadi ya. Nih, jadi A dan B dia tidak punya irisan. Jadi di sini, jika A irisan B sama dengan kosong, ini artinya himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Jadi simbol tersebut itu artinya adalah himpunan kosong. Maka peluang A gabungan dengan B adalah sama dengan peluang A ditambah peluang B, ya. Jadi kita tahu tadi ya, kita lihat kalau setiap kejadian selalu dia memiliki peluang untuk terjadi. Ini ada event A, dia namanya peluang A. Untuk B, maka dia peluang B. Maka untuk P, ya benar ya. P untuk A union dari B, maka dia apa? Kalau dia digabungkan, ini kan A union B ini kan gabungan A dan gabungan B. Maka kita bisa menuliskan ini peluang A ditambahkan dengan peluang dari B. Itu. Jadi seperti itu ya maksudnya yang ada di sini ya.